Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rehat Ngaji. Ya ngaji, ya ngopi. Kalau Anda penat ngaji, maka rehatlah di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang sejarah risalah kemerdekaan dari para rasul terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW. Lalu dari situ kita akan mengambil satu titik dan kita akan memaknai apa sih arti sesungguhnya dari kemerdekaan. Baik, siapkan rehat Anda, mari kita mulai. Nah, jadi kita akan membahas pertama dari runtutan awal risalah kemerdekaan yang diemban oleh para rasul. Pertama kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu hidup di masa Raja Namrud. Dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir, beliau menyebutkan tentang siapa itu Raja Namrud. Beliau menyebutkan bahwa Hadzal Malik huwa Maliku Babil. Jadi Raja Namrud itu adalah seorang raja penguasa Babilonia. Nasabnya adalah wasmuhu An-Namrud bin Kanhan bin Kush bin Sam bin Nuh. Jadi Raja Namrud ini masih ada garis keturunan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Raja Namrud ini menguasai Babilonia selama 400 tahun. Jadi disebutkan dalam Qisasul Anbiya, redaksinya dibunyikan wa atharal hayatad dunya. Raja Namrud ini menguasai segala aspek kehidupan yang dimiliki oleh rakyatnya. Dan juga disebutkan di situ kitabnya bahwa sifatnya itu tahu, dia itu benar-benar seorang penguasa tiran yang sangat zalim sekali. Dan dia berkuasa selama 400 tahun. Hampir mirip imbang sama Indonesia yang katanya dijajah 350 tahun. Nah, ini Raja Namrud menjajah rakyatnya sendiri selama 400 tahun. Nah, di situasi yang seperti itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diutus. Beliau harus menghadapi seorang raja yang sangat zalim, yang memperbudak rakyatnya sendiri. Ditopang lagi, Raja Namrud ini memiliki ideologi yang berbahaya bagi tauhid, yaitu dia mengagungkan sesembahan berhala selain Allah. Nah, sampai suatu kejadian terjadi, banyak perdebatan. Salah satu perdebatan yang diabadikan oleh Al-Quran itu adalah idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Nah, kata Nabi Ibrahim, Tuhan itu harus yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata si Namrud, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Nah, bagaimana Raja Namrud ini mendatangkan dua orang yang mau dihukum mati. Nah, satu orang yang pertama diampuni, maka dia hidup. Terus satu orang yang kedua dibunuh. Dia ingin membuktikan kekuasaannya untuk menghidupkan seseorang dan mematikan seseorang. Nah, lalu dibalas lagi oleh Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau Tuhanku, dia bisa mendatangkan matahari, menerbitkan matahari itu dari timur. Kalau kami beneran Tuhan, maka datangkan dong matahari itu dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang yang kufur itu, si Raja Namrud itu, dia tidak bisa mendebat lagi. Nah, maka akhirnya sampailah Nabi Ibrahim itu harus dilempar ke dalam kubangan api yang begitu besar. Kisah ini sudah sangat masyhur sekali. Poin saya adalah bahwa Nabi Ibrahim menghadapi sebuah kezaliman yang menjajah rakyatnya sendiri selama 400 tahun. Nah, ini pertama, kisah Nabi Ibrahim. Kita berlanjut ke kisah yang kedua, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang kita tahu, sudah umum kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam itu diutus untuk berhadapan dengan Raja Fir'aun, yang bahkan dia mengakui bahwa dirinya sendiri adalah Tuhan.
bisa melakukan segalanya. Nah, dalam banyak tafsir, sifat Raja Fir'aun itu juga disifati dengan sifat kezaliman terhadap rakyatnya. Berarti dia memiliki sifat tiran yang menjajah terhadap rakyatnya sendiri. Dan juga yang termasuk ayat yang membuktikan bahwa Fir'aun ini zalim terhadap rakyatnya sendiri adalah ayat fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'auna. Jadi tidaklah beriman kepada Musa kecuali segolongan keturunan dari kaumnya. Nah, kaumnya ini menurut para mufassirin bisa kembali kepada Fir'aun dan juga bisa kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi poinnya adalah ala khaufin min Fir'auna. Mereka itu ingin menyembah hanya saja terbelenggu oleh ketakutan terhadap Raja Fir'aun. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita kondisi sosial pada saat itu, tentang bagaimana rakyat itu tidak merdeka untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, kepada raja yang seperti itulah Nabi Musa itu diutus. Ya. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nabi Musa menjadi seorang buronan. Nabi Musa dikejar sampai ke Laut Merah, ke ujung Laut Merah. Kemudian terjadi mukjizat itu, memecah lautan menjadi dua, dan akhirnya Fir'aun mati tenggelam di situ. Jadi kita sudah punya dua nabi yang sudah kita ceritakan. Nabi Ibrahim melawan penjajahan Raja Namrud, dan yang kedua Nabi Musa melawan tiran Nabi Fir'aun. Nah, dari dua kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang termasuk risalah kenabian itu adalah memerdekakan kaumnya dari penjajahan yang menindas bangsa itu sendiri. Kalau kita kembali ke kisahnya Nabi Muhammad, kalau kita kembali ke zamannya Nabi Muhammad SAW, maka kita juga menemui hal yang hampir sama. Kita tahu bahwa anak perempuan jahiliyah itu bahkan tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri, karena baru lahir langsung dibunuh, dikubur oleh ayahnya. Bagaimana perempuan pun tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri. Ya. Dari situ maka kita mampu mengambil kesimpulan bahwa ternyata kemerdekaan itu termasuk risalah para rasul, termasuk risalah para nabi. Dan setiap pengorbanan itu dibutuhkan oleh suatu kaum untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Dan itu pula yang dilakukan oleh para ulama kita. Sebagaimana kita ambil contoh saja para ulama kita, para pejuang kita, para pahlawan kita seperti Imam Bonjol, Imam Diponegoro, Tut Nyak-dien, dan para pejuang lainnya itu memerdekakan rakyat kita dengan begitu susah payah. Nah, itu berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata memang untuk meraih kemerdekaan dari zaman dahulu pula, bahwa kemerdekaan itu tidak bisa diraih dengan harga gratis. Dari situ maka ulama kita, pejuang kita itu memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dengan segenap tumpah darahnya. Kalau kata Habib Lutfi, benar kalau kain merah sama putih itu harganya murah, cuma satu carik kain merah dan satu kain carik putih kemudian dijahit. Harganya murah. Tapi untuk bisa mengibarkan bendera itu, harga mati bangsa kita, kehormatan bangsa kita itu ada di lambang merah dan putih itu. Jadi harganya walaupun murah, tapi kehormatannya itu yang kita perjuangkan sebagai warga Republik Indonesia. Nah, ini adalah bagian video yang pertama. Kita akan lanjut ke bagian video yang kedua. Oke, baik. Setelah kita membahas tentang sejarah dan risalah kenabian tentang kemerdekaan, lalu sekarang
kita bertanya-tanya, sebetulnya dari tadi kita membahas kalimat merdeka, merdeka, merdeka. Sebetulnya merdeka itu artinya apa sih? Artinya apa kemerdekaan ini? Setiap orang mungkin barangkali memiliki persepsinya sendiri, pandangannya sendiri, opininya sendiri terkait memaknai kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Tapi saya akan mengutip salah satu ayat dan pendapat salah satu seorang mufassir, yaitu Imam Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat peristiwa Isra Mi'raj, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi saya akan mengupas kalimat bi'abdihi ini. Jadi ayat itu secara bahasa terjemahnya adalah Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Saya akan mengupas kalimat hamba ini di sini. Kalau kita lihat kejadian Isra Mi'raj itu, yang mana kejadian Isra Mi'raj itu adalah salah satu peristiwa mukjizat yang paling hebat secara fisik dan hukum fisika. Itu sudah tidak tunduk sama sekali terhadap satupun aturan hukum fisika. Itu peristiwa Mi'rajnya sendiri itu. Nah, jadi bayangkan ada satu orang hamba yang ketemu langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira lakop atau atribut atau julukan apa yang kira-kira pantas untuk disandangkan kepada orang tersebut? Mungkin kalau kita menilainya barangkali lakop Nabi Muhammad sebagai khairul anbiya, nabi paling baik, atau penutup bagi para nabi, atau gelar-gelar yang luar biasa lainnya. Tapi ternyata redaksi yang dipilih oleh Al-Quran itu adalah bi'abdi, adalah seorang hamba. Nah, ini kalau saya baca di kitab tafsir Sya'rawi yang dikarang oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih redaksi itu untuk disandarkan kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa paling hebat yang bisa dialami oleh seorang manusia? Jawabannya karena bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah membuat satu peraturan dan hukum, kalau kita bisa terjemahkan hukum fisika, yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia. Tapi hukum fisika itu boleh dilanggar sebagai mukjizat atas penghambaan seorang Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisa memahami bahwa ternyata ketidakpatuhan seseorang terhadap hukum fisika itu dikarenakan dia adalah seorang hamba. Atau dengan kata lainnya, bahwa orang itu ternyata bisa merdeka dari hukum-hukum seperti itu ketika dia menyandang gelar seorang hamba. Dalam banyak nada yang sama, banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa sebetulnya kita akan penuhnya merdeka itu ketika kita hanya menghamba pada satu Tuhan. Ketika kita bisa sepenuhnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa memerdekakan diri dari penghambaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat banyak kita saksikan bahwa kita mengaku bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata kita juga menjadi budak hawa nafsu. Pada saat yang sama kita juga menjadi budak cinta. Pada saat yang sama kita juga menjadi budak kekuasaan. Semua itu akan kita lepaskan. Gelar-gelar perbudakan itu, perbudakan yang hakiki itu akan kita lepaskan dengan cara kita hanya menyembah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah lihat nggak? Ada salah satu seorang santri, katakanlah kalau di Kudus, dia itu make baji, make sarung, dengan pedenya jalan masuk ke supermarket. Itu sangat pede banget. Seperti dia tidak patuh terhadap hukum yang memang tidak harus dia patuhi. Dia tidak tunduk kepada hukum atau aturan berpakaian yang memang tidak harus dia patuhi, karena dia hanya patuh kepada perintah, yaitu menutup aurat dan mengenakan pakaian yang pantas.
Dan si santri itu sudah pantas mengenakan sarung dan kemeja, kemudian peci. Saya akan menutup kisah ini dengan kisah yang pernah diceritakan oleh Pak Yahya dalam websitenya toronggosong.com. Dulu itu pernah Mbah Ali Maksum Kerapiak mengajak para santrinya untuk makan atau berkunjung ke restoran Belanda pada waktu itu. Santri-santri begitu senang, wah, Mbah Yai ngajak makan di restoran. Nah, yang terpikir di benak santri, wah, makan enak. Tapi ternyata setelah beliau duduk dan pelayannya datang, ditawari mau pesan apa, pesannya hanya 1 gelas air panas. Karena Mbah Yai saja pesan 1 gelas air panas, maka santrinya pesanannya seragam, teh hangat. Ya. Nah, setelah air panasnya itu datang, Mbah Ali Maksum mengeluarkan jeruk nipis sama pisau dan gula. Jeruk nipis ini dibelah 2 oleh beliau, diperes, dimasukkan, kemudian dimasukkan juga gula, diaduk. Setelah jadi air jeruk yang hangat, beliau minum dan beliau bersyukur atas itu. Artinya apa? Artinya aturan umum orang ketika masuk ke restoran itu harus berpakaian mewah, harus makan makanan yang mahal, itu tidak ditunduki atau tidak ditaati oleh beliau yang memang tidak harus ditaati, yang memang aturan itu tidak harus ditaati. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.